Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Brahmani Pita Dewi dengan NIM 19130311022. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang LKM 5 yang mana tentang reaksi substitusi elektrofilik. Untuk soal pertama, terdapat soal yaitu sebutkan 3 jenis perbedaan reaksi substitusi elektrofilik dengan reaksi substitusi nukleofilik dan diberikan contoh. Adapun jawabannya itu perbedaannya adalah nukleofilik itu sangat kaya elektron, sedangkan elektrofilik itu sedikit adanya elektron atau tidak suka dengan elektron, tetapi suka dengan nukleus. Kemudian, elektrofil itu tergolong atom, ion maupun molekul yang kekurangan elektron. Selain itu, jenis nukleofilik itu dapat dibagi menjadi dua, sedangkan reaksi elektrofilik itu tidak memiliki jenis lainnya. Contohnya itu pada slide yang mana terdapat mekanisme reaksi antara nukleofilik dengan uh, nukleofilik SN2 dan SN1. Pada elektrofilik itu gambarnya terdapat pada bagian slide selanjutnya yang mana akan membahas elektrofilik juga. Kemudian ada soal nomor 2 yaitu tentukan dan beri contoh cara untuk menghitung rendemen hasil percobaan substitusi elektrofilik. Misalkan terdapat mencari persentase rendemen yang mana itu menggunakan ekstrak. Adapun rumusnya itu persentase rendemen sama dengan massa ekstrak yang didapatkan per massa simplisia dalam satuannya sama-sama gram dikali 100%. Misalnya didapatkan ekstraknya itu 1,4107 dan simplisianya itu 100,2 sehingga mendapatkan persentase rendemen yaitu 0,704%. Kemudian untuk soal nomor 3, sebutkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam percobaan ini. Serta mengapa benzena dalam percobaan ini tuh dianggap sebagai basa. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu gelas ukur, gelas kimia, pipet tetes, labu dasar bulat, termometer, pendingin, selang plastik, Erlenmeyer, adapter Claisen, setif dan klem, corong dan pemanas. Sedangkan maaf yang tadi itu alat-alat, sedangkan bahan-bahan yang diperlukan yaitu HNO3 pekat atau asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, bromobenzena, aquades, air es, etanol, dan alkohol yang dingin. Kemudian benzena dianggap sebagai basa itu karena atom oksigen yang mengandung pasangan bebas dari asam nitrat menyerang H+ yang berasal dari asam sulfat, sehingga asam nitrat itu terprotonkan. Selanjutnya terjadi pelepasan molekul H2O sehingga dihasilkan ion nitronium atau elektrofil. Kemudian gugus elektrofil tersebut diserang oleh bromobenzena sehingga menghasilkan 3 produk, yaitu 4 bromonitrobenzena, 2 bromonitrobenzena, dan 3 bromonitrobenzena. Kemudian untuk soal selanjutnya, nomor 4, sekilas benzena sangat menyerupai alkena yang juga memiliki elektron pi di dalamnya. Sebutkan perbedaan benzena dengan alkena jika ditinjau dari elektron pi yang dimiliki. Apabila alkena itu memiliki dua jenis ikatan, yaitu ikatan sigma dan ikatan pi, yang mana berdasarkan sumber yang saya baca, ikatan sigma itu pada bagian atasnya, bagian pi itu bagian bawahnya. Jika benzena itu pada rangkap duanya terdapat ikatan sigma dan ikatan pi. Kemudian untuk nomor 5, tuliskan pembentukan elektropil dalam reaksi substitusi elektrofilik. Untuk nomor 1, contohnya sama seperti nomor 5, yaitu terdapat H2SO4 jika direaksikan dengan HNO3 akan menghasilkan reaksi sebagai di dalam slide, yang mana itu ada penyerangan dari elektrofil yang kemudian akan menghasilkan hasil seperti pada slide. Kemudian untuk soal nomor 6 itu jelaskan reaksi berikut, yang mana kompleks sigma itu distabilkan oleh resonansi, yang mana resonansi tersebut akan menghasilkan suatu seperti layaknya perpindahan di ikatan rangkap seperti itu dan perpindahan muatan, maka akan menghasilkan gambar pada slide berikut.
Kemudian untuk nomor 7, jelaskan mekanisme reaksi yang terdapat dalam gambar yang disajikan pada lampiran di bawah. Mekanisme reaksi substitusi melibatkan elektrofilik pada ikatan pi dari asil silana 1 dan vinil silan 4 untuk menghasilkan zat antara kationik 2 atau 5. Dan nukleofil kemudian menggantikan gugus sitil dengan pembentukan alkena. Karena hilangnya gugus sitil lebih cepat dengan oksigen atau nukleofil halogen daripada hilangnya proton sebanding. Kemudian posisi kata rangkap ditentukan oleh atom silikon yang melekat. Mekanisme reaksi substitusi melibatkan serangan elektrofilik pada ikatan pi dari alil silana 1 maupun vinil silan 4 untuk menghasilkan zat antara kationik 2 atau 5. Dan nukleofil kemudian menggantikan gugus sitil dengan pembentukan alkena karena hilangnya gugus sitil lebih cepat dengan oksigen atau nukleofil halogen daripada hilangnya proton sebanding. Posisi ikatan rangkap ditentukan oleh atom yang silikon yang melekat. Kemudian untuk soal nomor 8, pada tahap awal dilakukan percobaan membuat campuran 5 ml asam nitrat pekat dan 5 ml asam sulfat pekat dalam labu dasar bulat dan didinginkan dalam pedang gas air campur es. Jelaskan tujuannya. Tujuannya adalah campuran dari asam nitrat dan sulfat pekat itu harus didinginkan dengan tujuan agar kedua asam pekat tersebut tidak mudah menguap karena karena kedua asam tersebut sangat mudah menguap pada suhu ruangan dan gas NO2 yang terbentuk itu tidak mengalir bebas ke udara karena bersifat beracun. Kemudian untuk nomor 9, langkah yang pada nomor 8 dilanjutkan mengaitkan adapter Claisen, termometer dan pendingin dengan menggunakan statif clamp 3 jari. Jelaskan tujuannya. Adapter Claisen merupakan alat yang digunakan dalam praktikum kimia organik yang bertujuan untuk melakukan reaksi dan pemurnian. Tujuan digunakan alat ini dalam tahap kerja adalah untuk mereaksikan antara bromobenzena dengan campuran asam sulfat pekat dan asam nitrat pekat. Kemudian untuk soal selanjutnya, jelaskan mengapa ditambahkan sebanyak 0,025 mol bromobenzena dan ditambahkan sedikit demi sedikit selama kurun waktu 15 sambil dikocok. Mengapa harus sedikit demi sedikit? Penambahan bromobenzen dilakukan sedikit demi sedikit itu bertujuan agar tumbukan partikel antara bromobenzen dengan gugus NO2+ itu lebih sempurna dan dihasilkan larutan yang tidak berwarna atau bening. Kemudian untuk soal nomor 11, suhu reaksi dijaga saat penambahan bromobenzen antara 50 sampai 55 derajat Celcius. Apa alasannya suhu harus dijaga? Alasannya adalah agar reaksi yang berlangsung dapat terjadi dengan baik dan efektifnya terbentuk nitrobromobenzen. Kemudian untuk soal nomor 12, setelah adisi sempurna, campuran dibiarkan pada suhu 50 selama kurang lebih 20 menit. Labu didinginkan pada suhu kamar dan campuran dituangkan ke dalam gelas kimia 100 ml yang telah berisi 50 ml air es. Jika sudah terdapat kristal, maka disaring dan kristal dicuci dengan air dingin dan dibiarkan sampai kering pada kertas saring. Jelaskan mengapa perlu dicuci dengan air dingin. Alasannya adalah langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi penguapan dari hasil sampingan, yaitu gas NO2 dan produk minor, yaitu ortobromonitrobenzena karena memiliki titik didih yang rendah yakni 42 derajat Celcius. Selain itu, tujuan dituangkan ke dalam air dingin adalah agar terbentuk kristal yang kristal nitrobromobenzen karena kristal tersebut memiliki kelarutan yang kecil di dalam air dingin. Kemudian untuk soal nomor 13, selanjutnya kristal dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml menggunakan etanol 95% sebanyak 20 ml. Lalu campuran dipanaskan sampai semua kristal larut. Lalu kristal dicuci dengan sedikit alkohol dingin dan dikeringkan. Apa tujuan langkah ini? Jawabannya adalah hal ini bertujuan untuk melarutkan padatan kuning secara merata. Kemudian padatan kuning ditambahkan sedikit demi sedikit hingga semua padatan kuning larut dan terbentuk larutan yang berwarna kuning. Larutan tersebut disaring menggunakan kertas saring, dibilas menggunakan etanol panas sehingga mulai terbentuknya kristal. Filtrat yang berisi kristal ini didiamkan selama 1 minggu agar kristal tersebut dengan sempurna. Setelah mendapatkan kristal yang diinginkan, kristal disaring menggunakan corong buncer, kemudian diangin-anginkan, lalu kristal tersebut didinginkan. Ditimbang.
Kemudian untuk soal nomor 14, kedua induk cairan dicampur lalu diuapkan dalam penangas air sampai volume filtratnya sepertiga dan didinginkan pada suhu kamar. Bila terbentuk endapan 4 bromonitrobenzena, kristal 2 dicuci dengan alkohol dingin dan dikeringkan. Dicampur dengan kristal 1 lalu ditimbang dan diperiksa titik leleh dan bentuk kristal 4 bromobenzenanya. Dengan cara apa bentuk kristal ini? Untuk mengetahui produk yang terbentuk itu adalah uji thin layer chromatografi atau TLC atau sering disebut dengan kromatografi lapis tipis yang menggunakan N-heksana dan etil asetat sebagai pelarut pelarut dengan bromobenzena sebagai starting material dan produk. Uji TLC tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa dominan yang terbentuk dalam substitusi elektrofilik bromobenzen. Prinsipnya itu juga adalah absorpsi dan partisi, yang mana absorb merupakan penyerapan pada permukaan, sedangkan partisi itu merupakan penyebaran atau kemampuan suatu zat yang ada dalam larutan untuk berpisah ke dalam pelarut yang digunakan. Kemudian untuk soal nomor terakhir, jelaskan tentang alat dan bahan serta langkah kerja sintesis substitusi elektrofilik senyawa alkil silans dan vinyl silans sesuai dengan naskah. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu pipet tetes, batang pengaduk, beker gelas atau gelas kimia, lalu ada termometer dan jarum suntik. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu titanium tetrakolida, larutan benzal aseton, diklorometana, alil trimetilsilana, air, eter, natrium bikarbonat, dan air garam. Adapun langkah-langkahnya itu titanium tetrakolida itu sebanyak 22 ml ditambahkan perlahan dengan jarum suntik ke dalam larutan benzal aseton. Lalu diaduk dalam 300 ml diklorometana yang disimpan dalam suhu negatif 40 derajat Celcius. Setelah 5 menit, alitrimetilsilana itu dalam diklorometana ditambahkan tetes demi tetes sambil diaduk selama 30 menit dan campuran itu diaduk pada suhu negatif 40 derajat Celcius selama 30 menit lagi. Kemudian air sebanyak 400 ml dan 500 ml eter ditambahkan dan lapisan organik gabungan dicuci dengan larutan natrium bikarbonat jenuh dan air garam. Kemudian dikeringkan lalu diuapkan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.